Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya mau menginformasikan satu berita yang benar-benar fresh banget, yaitu hari ini nih ya, persisnya hari ini Yamaha di Eropa baru aja merilis bentuk baru dari Yamaha X-Max. Nah, ternyata memang secara umum X-Max baru untuk model year 2023 nih ya, itu menghadirkan beberapa yang baru gitu. Kayak misalkan headlampnya modelnya jenis baru, terus habis itu ada kayak menghadirkan beberapa fitur-fitur elektronik seperti kayak dashboard yang model baru TFT LCD gitu ya, dengan beberapa fitur-fitur baru yang juga boleh dibilang fresh banget. Dan ini tuh cukup menarik, kenapa? Karena kalau dikait-kaitkan gitu ya, memang ada sebenarnya kemungkinan atau potensi bahwa Yamaha Indonesia juga akan ikut juga merilis update dari Yamaha X-Max 250, tepatnya mungkin pekan depan di ajang IMOS 2022. Nah, artinya gimana? Artinya ya bisa saja gitu ya, apa yang bisa kita lihat di X-Max terbaru 2023 di Eropa itu akan hadir juga nanti di X-Max 2023, X-Max 250 2023 yang akan dijual untuk market domestik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian pasti kepo, langsung aja ikutin video ini. Saya akan coba untuk menghadirkan pada teman-teman sekalian detail-detail apa yang dihadirkan di X-Max 2023. Yes. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini dia nih ya, sosok dari Next 2023 Yamaha X-Max gitu ya. Jadi pada dasarnya sih memang secara umum kelihatan banget platformnya masih sama teman-teman sekalian dengan platform X-Max yang sekarang gitu ya, yang masih diinin sampai 2020 berapa ya, 2022 ini ya. Cuma memang dari sini kelihatan banget teman-teman sekalian bahwa yang pertama yang diubah kelihatan banget itu adalah bentuk dari headlamp depannya nih ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya, headlamp depannya tuh jadi kayak begini nih ya. Yamaha bilang jadi kayak model X series sih ya, kayak gitu ya. Tadi kita bisa lihat juga nih ya, dari sini juga kelihatan banget bahwa lampu depannya diubah. Ada kayak perubahan di daerah ini juga. Terus habis itu teman-teman sekalian bisa lihat nih ada lampunya nih di sebelah sini. Jadi secara umum lampu sennya berubah dari awalnya di bagian bawah gitu ya, menjadi ke bagian dekat dengan windscreen. Nah nih teman-teman sekalian, nah tuh kelihatan banget berubah ya. Dan kalau dilihat memang secara umum dari depan tuh lampu headlampnya tuh jadi model X series banget gitu ya. Nah ini adalah gambar X-Max sedang berada dari samping. Jadi pada dasarnya memang kelihatan banget garis-garis bumerangnya itu di bagian samping tuh tidak banyak diubah. Platformnya desainnya tidak banyak berubah, cuma memang tampilan depannya berubah drastis banget sih. Memang drastis banget, lampu depannya dibuat model X series, lampu sennya pindah ke atas gitu ya. Terus habis ini namun untuk bagian windscreennya tidak banyak diubah teman-teman sekalian ya, tidak banyak diubah. Shock breakernya juga masih sama kayak begini. Ini gambarnya sedang agak sedikit miring. Nah kelihatan banget nih kalau agak sedikit miring bahwa memang lampu depannya, terus habis itu front fairingnya benar-benar diubah banget gitu. Nah ini juga foto-foto lagi ini miring nih. Nah ini nih teman-teman sekalian yang berubah kedua adalah panel dashboardnya ini bisa dibilang ini modelnya itu ada dua jenis gitu ya, ada dua bahkan panelnya, ada panel biasa, terus habis itu ada panel TFT LCD ya, TFT LCD. Nah jadi pada dasarnya X-Max yang baru itu panel dashboardnya itu sudah TFT LCD gitu ya, dan sudah connected ya, sudah terkoneksi dengan ponsel. Terus habis itu juga ada yang menghadirkan kayak apa namanya, terkoneksi juga dengan GPS Garmin. Nah nih teman-teman sekalian ya, wah gambarnya nih cakep banget, yes, cakep banget sih ya, cakep banget gitu ya. Sementara suspensi depannya kita bisa lihat ya, nanti kalau ada, nah ini gambar di depannya banget nih, dari depannya banget, lampunya bener-bener modelnya X ya, bergaya huruf X banget, masih menggunakan LED ya bagian depan, sementara DRL-nya itu di bagian yang X bagian bawahnya ya, tali ujung X yang bagian bawah gitu loh teman-teman sekalian. Nih joknya nih teman-teman sekalian, Yamaha bilang mereka meredesain dari jok gitu ya, sehingga jok bagian depan itu dibuat agak sedikit mengerucut di sebelah sini nih gitu ya, agar ini untuk membuat pengendara atau ridernya itu bisa lebih
nyaman, terutama pada saat posisi stop and go di mana dia harus nginiin kaki. Karena memang saya ini juga menggunakan X-Max ya, itu merasakan banget bahwa memang secara umum X-Max itu agak sedikit lebar gitu ya untuk bagian joknya gitu. Mungkin kalau gini, nah teman-teman sekalian ya, perubahan di mana lampu sennya itu benar-benar pindah ke bagian bagian atas ya, bagian deket tebeng windshield ya. Jadi windshieldnya agak sedikit tebal gitu ya. Terus habis itu ada lampu sen. Ini kayaknya LED juga nih ya, kelihatan ya lampu sennya ya. Nih teman-teman sekalian, nah ini bagian belakang ini cakep banget nih. Ternyata memang agak sedikit redesign juga ya, walaupun memang kelihatan tetap gambot banget gitu, bahenol banget, bagian belakangnya tetap sama khas X-Max series gitu ya. Cuman memang ini saya lihatnya ada sedikit perubahan gitu ya. Dia tetap menggunakan LED gitu ya, LED, namun garis-garisnya agak sedikit berubah, walaupun memang bagian bawah dari lampu belakang itu sepertinya tidak banyak berubah. Nah ini bagian samping, jika teman-teman sekalian lihat, ini bagian belakangnya kelihatan kayak gini ya. Mudah-mudahan juga nanti versi Indonesia yang katanya mau dirilis di IMOS mungkin ya akan juga modelnya kayak gini. Nah kelihatan ya bahwa ini air filter, box filter di atas box CVT-nya juga tidak banyak berubah desainnya. Dan ini adalah bagasi di bawah seat ya, muat 2 helm terus campur kosongnya banyak banget sih. Memang kalau X-Max itu memang turah-turah kalau masalah kapasitas bagasi di bawah jok, gede banget dan luas banget gitu. Ini teman-teman sekalian bisa lihat dari samping secara umum shocknya masih 2 bagian belakang gitu ya. Shock bagian depannya juga full ya, seperti kayak suspensi dari motorsport. Terus habis itu dia masih menggunakan teleskopik yang depan. Ini di bagian belakang ini knalpotnya kayak gini teman-teman sekalian. Mas engine-nya juga berpendingin cairan masih sama gitu ya. Ini untuk ininya ada keyless-nya. Nah, ini bentuk knob dari startnya. Terus habis itu ada untuk buka bagasi di bawah jok. Terus habis itu membuka untuk tempat fuel cap atau untuk mengisi bensin gitu. Nah, ini bagian stangnya kayak gini teman-teman sekalian. Kelihatan pencetannya juga makin banyak kayak di sini ya. Ada di sini nih. Ada rest, ada apa nih kayak gini nih. Kita lihat nih ya. Ini rest select. Wah, ini kayaknya untuk selectnya di sini nih, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ini untuk bagian kanannya, ya ini starter, ada hazard, ini on off-nya nih idling stop ya. Wah, ada idling stop juga nih, kayaknya nih ada A nih, ada idling stopnya. Kalau di Yamaha namanya start stop system yang menggunakan SMG ya, smart motor generator ya. Terus habis itu di gambar selanjutnya, wah masih ganteng banget sih, emang gede banget sih ini X-Max baru. Ini lawannya Forza banget nih. Ya, gila bener. Memang namun perbedaan dengan Forza adalah kaca spionnya masih, kalau di X-Max itu masih berada di stang. Sementara kalau Forza dia sudah ada di bagian tebeng depan. Wah, nih bagian depan gambarnya nih ganteng ya teman-teman sekalian ya. Wah, ini gambar bersama orang ya. Yes. Ini adalah gambar-gambar studio. Wah, cakep. Wah, ini teman-teman sekalian bisa puas ngelihatnya. X-Max. Wes. Wah, ini juga nih untuk warna berikutnya agak sedikit abu-abu. Wah, ini pada saat riding ya. Untuk riding di jalanan. X-Max kelihatan banget memang lampu depannya ya. Wih, miring ya, X series banget ya. X-Max X series. Wah, cakep lah. Kayak gitu, ini keren. Wah, ini lagi agak sedikit mau rebah-rebah nih ya. Woi, ini untuk dibuat touring. Ya, memang secara umum memang X-Max tuh enak banget dibuat touring. Nih teman-teman sekalian. Wih, gambarnya cakep-cakep nih teman-teman sekalian. Biar kelihatan banget bahwa depannya itu baru gitu ya. Dan itu dia TFT LCD ya di bagian dashboardnya, dan terkoneksi dengan GPS dari Garmin gitu ya. Tapi memang secara umum masih cara kerjanya ya, kalau kita lihat dari informasi yang hadir di Yamaha Eropa itu masih tetap bergantung pada ponsel. Jadi memang tetap harus, jadi nggak dedicate GPS-nya itu nyala di motor gitu ya. Jadi memang tetap harus dikoneksi dengan ponsel. Nah, teman-teman sekalian ya. Wes ya X-Max. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Jadi ada
atas dan bawah teman-teman sekalian. Jadi yang di bawah itu adalah TFT LCD ya, multi tema, dan di sini tuh macam-macam, bahkan ada notifikasi telepon, pesan, terus baterai, aplikasi dan segala macam ya. Terus habis itu suhu dan segala macam. Terus di atas ada kayak kecil nih teman-teman sekalian, speedometer. Nah, ini tuh LCD biasa gitu ya. LCD biasa dengan ukuran yang jauh lebih kecil kayak gitu. Wah, keren, jadi atas bawah. Jadi ada dua nih teman-teman sekalian ya. Jadi ada dua nih, kita bisa lihatnya. Nih. Wes, dia terkoneksi dengan ponsel. Nah, ini dia tuh. Ini dia nih. Ini yang disebut dengan GPS ya, dengan fungsi GPS-nya nih. Jadi memang secara umum dia menampilkan peta yang terhubung dengan ponsel. Jadi kita mau kemana-mana tuh ada petanya dilihat. Jadi kalau kita mau kemana, dia bisa mengarahkan point to point, turn to turn, ya, belokan demi belokan. Wah, ini foto-fotonya nih. Wah, ini dengan lampu biasa ya. Wih, ini lampu sennya ya. Oh, TechMac, XMax, ada TechMac kalau di mana di Eropa. Ini joknya nih. Wah, penampilannya baru. Cakep, cakep. Cakep teman-teman sekalian. Wih. Balik lagi ya, ini ada dua. TechMac-nya lagi. Wush, ini apanya? Mungkin ini aksesoris atau gimana, nggak tahu nih ya, untuk tatakan di bagian kaki bagian atas ya. Secara umum juga dia bisa buat selonjoran. Wah, cakep banget lagi. Di ujung sendirian dia. Yes, XMax 2023 ya. Rencananya juga memang desas-desusnya memang di akhir tahun ini Yamaha Indonesia juga akan merilis New XMax 250 yang baru, dan kemungkinan besar memang akan benar-benar mirip ya beberapa detail-detailnya dengan XMax yang baru yang dihadirkan di Eropa untuk model year 2023 ini. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, jadi udah full ya, beberapa foto-foto bisa saya hadirkan mengenai XMax 250. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, itu aja teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum XMax 2023 itu platform desainnya sih boleh dibilang nggak terlalu banyak berbeda. Namun ternyata kalau kita bisa detail itu memang ada beberapa update, perbaikan yang mungkin secara umum mereka perbaiki itu berdasarkan input-input dari konsumen di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, terutama di Indonesia mungkin mulai dari 2017. Kayak misalkan dashboard sekarang sudah TFT LCD, terus habis itu ada dashboardnya itu multi tema, jadi tema bisa diganti-ganti dan sudah connected juga, artinya mengikuti dari Max series yang lain ya, Maxi series yang lain, kayak misalkan NMAX sudah connected, sudah terkoneksi dengan ponsel. Jadi XMax nih pada dasarnya ya, yang mungkin malah terakhir yang terkoneksi dengan ponsel. Terus habis itu selain itu juga, selain terkoneksi dengan ponsel, kita bisa lihat juga dia terkoneksi dengan GPS, yaitu menggunakan GPS Garmin kayak gitu ya. Terus habis itu headlampnya menggunakan desain baru dengan model X, dan ini yang terutama nih, yaitu joknya itu sedikit berubah, yaitu dimana di bagian depan, bagian jok itu dibuat sedikit lebih runcing, dan ini tuh ditujukan agar mungkin ya konsumen-konsumen ya dengan ketinggian yang rata-rata tidak setinggi orang-orang Eropa, terutama untuk orang Asia, jadi lebih mudah gitu ya untuk bisa menghandle skuter besar ini. Itu aja mungkin, mudah-mudahan XMax yang dirilis di Eropa ini juga ya akan persis juga dengan XMax 250 yang mungkin ke depan akan dirilis oleh Yamaha Indonesia. Mudah-mudahan informasi di vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.